selamat sore. Perkenalkan, nama saya Grace Emanuela Bilikatoda dari Prodi Psikologi Kristen, Fakultas FISKK semester 1. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan tentang teori kepribadian presektif behaviorisme oleh Erik Erikson. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang biografi Erik Erikson. Erik Erikson dilahirkan pada tanggal 15 Juni 1902 di Danis berdekatan dengan kota Frankfurt di Jerman. Sejak Erik lahir, ia sudah tidak memiliki ayah karena orang tuanya telah berpisah, sehingga ia ikut bersama ibunya. Kemudian ia dan ibunya pindah ke Karlsruhe dan di sana ibunya menikah lagi bersama dokter Hamburger yang berkebangsaan Jerman, dan pada saat itu Erik berusia 3 tahun. Erik tidak dapat menyelesaikan sekolah dengan baik karena dia tertarik dengan dunia seni dan pengetahuan. Karena ia pernah berpetualang sebagai artis dan ahli pikir di Eropa pada tahun 1920 sampai 1927. Awalnya ia adalah seorang Yudaisme atau yang tidak percaya, tetapi kemudian ia menganut agama Kristen Lutheran pada tahun 1927 sampai 1933, dan pada akhirnya Erikson bergabung dengan lembaga pendidikan psikoanalisis Sigmund Freud. Pada tahun 1929 dengan Erik Erikson berkenalan dengan seorang gadis Kanada yang bernama Joan Serson. Erik sangat tertarik dengan dunia anak dan pendidikan, sehingga ia melanjutkan studi non-formal dan akhirnya menjadi seorang profesor dan mengajar tetap di California. Sejak 1939 ia mendirikan klinik analisis anak, menekuni dunia pendidikan dan menulis buku-buku, dan pada tahun 1994 Erik Erikson meninggal di Massachusetts, Amerika Serikat. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang manusia dalam pandangan Erik Erikson. Sejatinya setiap makhluk hidup di muka bumi, baik hewan maupun manusia, dapat dipastikan merasakan kondisi akan perkembangan di sepanjang hidupnya, baik itu yang bersifat konkret maupun abstrak. Jadi makna fenomena perkembangan tersebut yang berkaitan dengan manusia bukan saja merujuk pada perspektif psikologi saja dan melingkupi pada perspektif biologis. Dilansir dari berbagai karya tulisan, Erik Erikson mempertegas bahwa jalinan hubungan yang erat memang ada dalam teorinya dengan teori yang dikemukakan oleh Freud. Walaupun ditemukan kesamaan dalam pembahasannya, untuk sisi perbedaannya dari keduanya, teori Erikson lebih efektif terkait keputusan manusia, baik perkembangan yang bernilai positif. Dan untuk setiap aspek perkembangan individu, baik melingkupi perubahan fisik, emosional, potensi, intelijensi, juga aspek sosial, di mana terjalin keterkaitan satu sama lain yang saling memberi pengaruh. 2, 3. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang konsep utama. Ya, konsep utama dibagi lewat kebingungan identitas. Kebingungan identitas dimaksud yaitu adalah konsep tentang diri yang koheren, yang terdiri dari tujuan, nilai, dan keyakinan yang menjadi komitmen kuat seorang. Menurut Erikson, tugas utama remaja adalah memecahkan krisis identitas, kebingungan identitas, dan membangun identitas yang unik yang dimiliki mereka, menjalin hubungan dengan lingkungan agar diakui keberadaannya dan menciptakan hubungan yang bermakna. Dalam hal ini, menurut Adams dan Marshalls pada tahun 1996, identitas dapat diberikan dan dipilih dalam konteks modern. Identitas modern cenderung dipilih tergantung kepada nilai dan tujuan individu. Sebaliknya, jika remaja tidak mampu menyelesaikan krisis identitasnya, maka akan muncul kebingungan peran dan ketidakjelasan identitas. Remaja yang mengalami kebingungan identitas merasa dirinya tidak mampu, turun harga diri, dan pesimis dalam menghadapi masa depan. Bagi remaja tertentu yang mengalami kondisi ini, mereka akan lebih memilih melakukan hal-hal negatif agar mendapatkan identitas, walaupun
identitas yang didapatnya itu buruk, yang menyebabkan banyak remaja terjerumus kepada kenakalan remaja. Yang ketiga, tahapan psikologi sosial dalam pandangan Erikson. Tahapan psikologi sosial dalam pandangan Erikson dibagi ada 8 bagian. Yang pertama, truths, facts, mixed truths. Tahapan perkembangan ini terjadi pertama kali pada anak berusia 1 tahun atau yang disebut dengan tahap oral sensorik, di mana pada masa ini seorang bayi pertama kali mengenal dunia dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika orang tua mengetahui apa yang diinginkan si bayi, maka ia akan mengembangkan atau menaruh rasa percaya pada orang tua. Tetapi jika orang tua tidak memenuhi keinginan anak tersebut, maka anak tersebut tidak memiliki kenyamanan dan rasa percaya mereka pudar terhadap orang tua. Oleh karena itu, orang tua sangat memiliki pengaruh bagi tumbuh kembang bayi agar mereka tumbuh menjadi anak yang memiliki identitas dan rasa percaya diri. Yang kedua, autonomi atau facts, dope, and sames. Tahap kedua yaitu tahap multikular. Anak terjadi pada anak usia 1-3 tahun. Dalam tahap ini kemampuan anak berkembang dalam aspek fisik maupun mental, di mana anak mulai diajarkan oleh orang tua untuk menggunakan toilet atau training toilet. Orang tua harus menaruh kepercayaan penuh kepada anak supaya anak memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi. Yang keempat, identity chosen vs role confusion. Tahap ini terjadi pada usia 12-18 tahun, di mana mereka mulai mencari identitas diri untuk membentuk citra diri baik ke arah yang negatif atau positif. Remaja yang membentuk ke arah yang positif memiliki kepercayaan diri yang baik pada diri mereka dan masa depan. Sebaliknya, remaja yang membentuk diri negatif, dia mudah terjerumus dan akhirnya ragu pada masa depan. Dan yang keempat, intimatic phase isolation. Tahap ini dilalui oleh seseorang yang sudah memasuki masa dewasa awal dan biasanya terjadi pada usia 18-35 tahun. Di mana pada usia ini mereka mulai banyak relasi pertemanan, beberapa di antaranya memiliki hubungan romantik atau hubungan intim. Ketika mereka gagal untuk menjalani relasi tersebut, maka mereka akan merasa kesepian dan terisolasi dari lingkungan. Yang kelima, intimate phase goal. Tahap ini dapat disebut juga dengan colomotor gentle snake yang terjadi pada anak usia 3-5 tahun, di mana motorik anak berkembang sehingga anak aktif melakukan aktivitas fisik. Masa ini adalah masa lincah anak sehingga mereka seringkali membuat kesalahan dan membuat orang tuanya marah. Ketika anak dimarahi orang tuanya, mereka akan tumbuh dengan rasa bersalah dan kurang rasa percaya diri. Oleh karena itu, orang tua harus mendidik anak dengan cara yang lebih baik dengan tanpa melakukan kekerasan. Yang keenam, introverts vs infertility. Tahap ini terjadi pada usia anak yang berusia 6-11 tahun. Di mana mereka akan biasanya disebut dengan tahap latinik. Pada tahap ini kemampuan akademik dan non-akademik akan meningkat ketika kemampuan mereka diapresiasi oleh orang terdekat. Maka hal ini bisa meningkatkan semangat untuk terus mengembangkan kemampuan lebih baik lagi. Dan yang ketujuh, generativity phase stagnation. Tahap ini terjadi pada usia 35-55 tahun. Masa ini dirasa paling membosankan bagi mereka. Oleh karena itu, banyak orang usia ini banyak melakukan berbagai macam aktivitas yang pernah dilakukan mereka pada waktu muda. Dan yang kedelapan dan yang terakhir, ego, integrity, dan despair. Tahap ini yakni tahap paling akhir seseorang dalam mengembangkan kepribadian dan identitas dirinya. Mereka dihadapkan dengan dua macam pilihan, yaitu integritas, ego, dan keputusan. Dalam tahap ini terjadi pada usia 55 tahun, di mana seseorang memikirkan masa lalunya yang dianggap seharusnya tidak perlu dilakukan
Hal ini membuat mereka kesal dan menyerah. Namun, sebaliknya berarti berdamai dengan egonya, dan untuk menghindari hal-hal tersebut mereka harus melakukan aktivitas yang positif agar tidak memikirkan masa lalunya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye.